Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita boleh ada kembali dalam pemeliharaan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan yang ajaib. Sepanjang hari ini Tuhan sertai kita, sepanjang hari ini Tuhan pimpin hidup kita, bawa kita masuk dalam rencana-rancangan yang ajaib. Sebelum kita beristirahat, seperti biasa kita akan kembali membersihkan hati dan pikiran kita tentunya dari setiap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang membuat kita takut, khawatir, dan lain sebagainya. Dengan cara merenungkan firman Tuhan, sebab Yesus sendiri sampaikan firman, itulah yang membersihkan hidup kita. Ya, melalui program Bible and Bed ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab Alkitab jelas mencatat, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Apapun yang kami lewati, jalani, dan hadapi di sepanjang hari ini, Tuhan yang tolong kami. Sehingga sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk terus merenungkan firman-Mu. Kami rindu terus untuk membersihkan hati dan pikiran kami dengan cara terus tetap memegang janji Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini ada satu firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita, bahwa apapun yang kita dapati, sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang besar tentunya, promosi-promosi Tuhan dalam hidup kita, selalu semuanya dimulai dari langkah yang kecil, ya. Karena untuk menggapai atau mendapatkan tujuan yang besar harus semua dimulai dari step langkah yang kecil, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, hal ini dialami oleh seorang Daud, ya. Daud mendapatkan promosi Tuhan di hadapan bangsa Israel, bahkan di hadapan Raja Saul ketika mengalahkan Goliat. Semua dimulai dari hal yang kecil, yaitu mengantarkan makanan kepada abang-abangnya, saudara, ya. Isai Raja Daud papanya Raja Daud ini memerintahkan atau memberikan pesan lah ya kepada Daud, bahwa kamu harus sampaikan ini makanan ini kepada abang-abangmu yang sedang ada di medan peperangan. Dimulai dari situ, saudara. Lihat 1 Samuel 17 ayat 17. Ini tercatat di sini. 1 Samuel 17 ayat 17 bilang begini. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, seeva, dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakak. Cuman dimintain tolong, saudara, untuk menjadi pembawa makanan, ya kan? Pembawa makanan kepada abang-abangnya yang memang pada saat itu sedang ada di medan peperangan, di perkemahan, tapi sedang ada di medan peperangan ternyata. Kalau seandainya saat itu Daud menolaknya, suruh aja lah yang lain lah. Ya kan bisa aja, kan dia si bungsu nih, saudara. Daud ini si bungsu. Masih ada saudara-saudara yang lain yang sebenarnya bisa saja mengantarkan kepada abang-abangnya di perkemahan atau di medan peperangan ini. Tapi Daud tetap setia, Daud tetap mau. Daud mempersiapkan diri, bahkan Alkitab mencatat pagi-pagi Daud sudah mempersiapkan diri untuk mengantarkan makanan kepada abang-abangnya. Nah, pada saat itulah promosi Tuhan tuh di hari itu loh, saudara. Ya, promosi Tuhan tuh di hari itu, sehingga akhirnya ketemu dengan Raja Saul, akhirnya dia maju menghadapi. Semua dimulai dari ketika mengantarkan berti gandum ini, mengantarkan roti ini. Dalam hidup kita pun demikian, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan mau mengangkat hidup kita, Tuhan mau mempromosikan hidup kita, Tuhan mau memakai kita dalam perkara-perkara yang besar. Tapi semua harus dimulai dari kesetiaan melakukan perkara-perkara yang kecil. Itu sebabnya apapun yang kita jalani, apapun yang Tuhan perintahkan dari perkara-perkara kecil, setia aja dulu. Sama-sama bilang sama saya harus belajar setia. Ya, kita harus belajar setia. Jangan pengen buru-buru boom gitu ya, besar. Jangan. Semua awal, start from zero, saudara.
Iya kan? Semua dimulai dari nol. Semua dimulai dari hal-hal yang kecil yang gak dianggap. Gak ada sesuatu terjadi spektakuler ketika memulai sesuatu terjadi secara spektakuler. Enggak, semua dimulai dari hal-hal yang biasa. Hal-hal yang simple sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya dari hal ini kita belajar. Apapun yang Tuhan mau beri, Tuhan mudah memberinya. Tapi semuanya itu selalu dimulai dari kerendahan hati untuk melakukan hal-hal yang kecil. Untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak dianggap oleh orang lain. Daud ngantar makanan, siapa yang mau lihat, saudara? Nggak ada, ya paling abang-abangnya, ya kan? Tapi ternyata Tuhan angkat hidupnya ketika Daud setia melakukan hal itu. Bukan cuma abang-abang yang melihat, tapi seluruh bangsa Israel, bahkan raja, yaitu Saul pada saat itu melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Tuhan angkat hidupnya. Semua dimulai dari hal kecil. Saya berdoa agar setiap anak-anak Tuhan yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau sedang dipercayakan perkara kecil, jangan mengeluh, jangan komplain untuk pengen buru-buru besar. Jangan, mulailah dulu dari bawah. Ya, mulailah dulu dari hal-hal yang mungkin nggak dianggap orang, nggak dilihat orang, nggak diperhatikan. It's okay. Tapi engkau setia aja dulu, setia. Ketika Tuhan setia melihat, ketika engkau setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka tergenapi firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, maka kepadanya akan dipercayakan kepadanya perkara-perkara yang besar. Karena orang kalau langsung kepada perkara-perkara besar, yang pertama dia nggak akan setia, yang kedua dia nggak akan belajar menghargai proses. Kan semua itu ada proses. Iya kan? Semua itu ada prosesnya, saudara. Nah, proses itulah yang menjadikan seseorang dapat perkara-perkara yang besar. Akhirnya seorang akan menghargai apa yang disebut dengan proses itu. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan ada perkara-perkara kecil dipercayakan dalam hidupmu, jangan buru-buru pengen yang bombastis gitulah, jangan. Semua dimulai dari bawah kok. Setia aja dulu. Tuhan akan percayakan, Tuhan akan angkat ketika Tuhan lihat kita setia. Ya, kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih kami belajar firman-Mu hari ini. Dari Daud kami melihat dalam kesetiaannya untuk mengikuti apa yang Isai yang adalah ayahnya perintahkan. Untuk mengantarkan roti ke abang-abangnya. Dan disitulah perjalanan hidup Daud dipromosi oleh Tuhan terjadi. Hari ini kami berdoa, biarlah setiap perkara-perkara yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, mungkin perkara-perkara biasa, mungkin hal-hal yang terlihat biasa, tapi hari ini kami mau belajar untuk setia melakukan perkara-perkara kecil. Kami percaya terlalu mudah untuk Tuhan mempromosikan hidup kami untuk masuk dalam perkara-perkara yang besar, tapi Tuhan lihat kesetiaan kami. Itu sebabnya biarlah kami anak-anak Tuhan yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan belajar untuk melakukan setia terhadap perkara-perkara kecil. Sehingga pada akhirnya kepada kami dipercayakan hal-hal yang besar. Hamba berdoa taruh kesetiaan itu di hati kami semua anak-anak Tuhan. Sehingga kami belajar untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit Tuhan malam hari ini. Biar Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena kami percaya disampaikan firman disembuhkan mereka terjadi. Bahkan yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang butuh pertolongan Tuhan bukakan jalan. Karena kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhan sumber pengharapan kami, dari Tuhan datang pertolongan kami. Sebentar kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menjagai sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat beristirahat. Selamat malam dan Tuhan memberkati.